Kalau Amerika dan Soviet bisa membanggakan dirinya karena mereka punya industri pesawat, kita juga harus punya kebanggaan. Harus melihat iring-iringan jenazah mobil Bung Karno gitu, yang dimana berarti Bung Karno belum sempat ngelihat patung ini jadi 100%. Hello friend, welcome to my area. Hari ini kita akan bahas sejarah patung Dirgantara, atau biasa kalian nyebutnya tuh patung pancoran. Dan ada beberapa konspirasi di dalamnya. But before we start, let's be here and now. Monumen Patung Dirgantara, atau yang biasa dikenal dengan Patung Pancoran, adalah salah satu monumen patung yang ada di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Posisinya yang bisa dibilang strategis karena merupakan pintu gerbang menuju Jakarta bagi siapapun yang mendarat di Halim Perdana Kusuma. Ide pertamanya dari Presiden Soekarno yang ingin membuat patung mengenai dunia penerbangan atau kedirgantaraan Indonesia. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang berarti semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Patung ini tuh biasa dikenal dengan nama Patung Pancoran, tapi sebenarnya nama asli dari patung ini adalah Patung Dirgantara, friend. Terus kenapa patung ini dikenalnya dengan nama Patung Pancoran? Karena patung ini tuh berada tepat di perempatan Pancoran, Jakarta Selatan, friend. So, masyarakat kayak nyebutnya Patung Pancoran gitu, biar gampang kali ya. Lokasi Patung Pancoran berada di depan komplek perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara, yang dulunya merupakan markas besar TNI, Angkatan Udara dan Bandar Udara Domestik Halim Perdana Kusuma. Patung ini berdiri kokoh di atas tugu miring yang membelah flyover di kawasan Pancoran. Edi Sunarso adalah seorang pelopor seni patung modern Indonesia yang lahir di Salatiga tahun 1932. Banyak dari kita mungkin yang asing sama nama ini gitu ya, friend. Tapi ternyata Edi Sunarso ini banyak mempersembahkan karya patungnya untuk Indonesia. Hampir semua karya patungnya tuh bercerita mengenai sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini dia beberapa karya dari Edi Sunarso. Patung Selamat Datang di Bundaran HI. Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, Jakarta. Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Dan tentu aja Patung Dirgantara atau Patung Pancoran. Nah, beberapa karya lain dari Edi Sunarso adalah rangkaian diorama sejarah Indonesia di kaki Monas, Tugu Muda di Semarang, Monumen Jalan Gatot Subroto di Surakarta, Monumen Yos Sudarso di Biak, Monumen Panglima Sudirman di Pacitan, dan Patung Soeharto di Kemusuk, Yogyakarta. Itu dia beberapa karya dari seniman yang membuat patung Pancoran atau Patung Dirgantara yang bernama Edi Sunarso. Kita balik lagi, jadi pada tahun 1964 Bung Karno tuh manggil Edi Sunarso dan bilang, "Di, saya mau membuat patung Dirgantara untuk memperingati dan menghormati para pahlawan penerbangan Indonesia. Kita memang belum bisa membuat pesawat terbang," kata Bung Karno. "Tapi kita punya pahlawan kedirgantaraan Indonesia yang gagah berani. Kalau Amerika dan Soviet bisa membanggakan dirinya karena mereka punya industri pesawat, kita juga harus punya kebanggaan. Jiwa patriotisme itulah kebanggaan kita," kata Bung Karno. Karena itu saya ingin membuat sebuah monumen manusia Indonesia yang tengah terbang dengan gagah berani untuk menggambarkan keberanian bangsa Indonesia. Kalau dalam tokoh pewayangan itu seperti Gatot Kaca yang sedang menjajaki bumi, masih, kata Bung Karno. Kemudian Bung Karno meminta Edi untuk memvisualisasikan sosok laki-laki gagah perkasa yang siap terbang ke angkasa. Bahkan waktu itu Bung Karno langsung berpose sambil berkata seperti ini loh, Di. Seperti Gatot Kaca yang menjajaki bumi. Awalnya Bung Karno meminta patung Dirgantara ini berpose sambil memegang pesawat di tangannya.
Tapi kemudian Edi Sunarso bilang, kok kelihatannya kalau sambil megang pesawat tuh kayak megang mainan ya. Nah, akhirnya Edi Sunarso pun mengusulkan untuk nggak usah pegang pesawat, tapi hanya tangan yang menjulur ke depan dengan selendang yang tertiup angin. Gagah. Patung Dirgantara atau patung pancoran dibuat sekitar tahun 1964 sampai 1966 berdasarkan rancangan Edi Sunarso dengan bantuan keluarga Arka Yogyakarta. Sedangkan proses pengecorannya dilaksanakan oleh pengecor patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta, pimpinan I. Gardono. Pengerjaan patung sebenarnya udah selesai pada tahun 1966 di Yogyakarta. Tapi sempat mengalami keterlambatan karena adanya beberapa faktor, salah satunya kurangnya dana pembuatan, dan yang paling besar adalah peristiwa G30S pada tahun 1965. Dan patung ini pun akhirnya selesai pada tahun 1966. Biaya patung ini senilai 12 juta rupiah di luar bangunan tiang penyangga. Jadi pada zaman itu 12 juta tuh gede banget gitu. Jadi pemerintah memberikan DP 5 juta dan Bung Karno menyumbang dari uang pribadinya sebesar 1 juta. Jadi di tengah-tengah pembuatan patung ini banyak dukanya juga, friend. Karena bahan patung ini adalah perunggu sesuai requestnya Bung Karno. Edi Sunarso sampai hutang sana-sini untuk membayar bahan-bahan patung ini. Sampai ketika ditanya sama Bung Karno, udah sampai mana proses pembuatannya? Terus Edi bilang bahwa pembuatannya berhenti karena dia kehabisan uang gitu. Nah, mendengar perkataan Edi ini, Bung Karno sedih dong, kayak oke, langsung Bung Karno ngejual mobilnya gitu ya, yang seharga 1.750.000 pada saat itu gitu. Dan langsung diberikan semuanya ke Edi untuk melanjutkan pembuatan patung Dirgantara ini. Nah, setelah potongan-potongan patung ini jadi, langsung dibawa ke Jakarta dong untuk dipasang ke puncak tiang penyangganya. Nah, proses pemasangan patung Dirgantara selalu ditunggui oleh Bung Karno, friend. Jadi Bung Karno selalu datang ke Pancoran untuk melihat perkembangan atau proses pemasangan patung ini gitu. Nah, alat pemasangannya itu sederhana, friend, dengan derek tarikan tangan manual gitu ya pada zaman dulu. Nah, buat catatan aja, patung yang terbuat dari perunggu ini tuh beratnya 11 ton, friend. Dan itu terbagi dalam potongan-potongan yang masing-masing beratnya 1 ton. Dan tingginya itu 11 meter. Sementara tinggi kaki patung tuh 27 meter. Jadi emang gede banget ya. Kalau dari jauh kayaknya kecil gitu. Iyalah. Di sini ada cerita yang bikin kita sedih gitu ya. Pak Edi ini cerita bahwa waktu itu pagi-pagi jam 10 tanggal 21 Juni 1970, Pak Edi yang waktu itu sedang berada di puncak patung Dirgantara untuk menyempurnakan pemasangan patung Dirgantara ini gitu, melihat iring-iringan mobil jenazah yang melintas di bawah monumen. Ternyata itu adalah iring-iringan mobil jenazah Bung Karno dari Wisma Yaso yang menuju ke Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Blitar. Kebayang dong jadi Pak Edi gitu. Dari awal dia udah disuruh bikin patung ini, Bung Karno dengan semangatnya untuk membuat patung Dirgantara ini, dan patung ini belum 100% jadi gitu ya, masih finishing mungkin. Dan di situ Edi Sunarso harus melihat iring-iringan jenazah mobil Bung Karno gitu, yang dimana berarti Bung Karno belum sempat ngelihat patung ini jadi 100%. Jadi waktu itu Edi langsung lemes dan dia langsung turun dan mengikuti upacara pemakaman Bung Karno di Blitar. Seminggu setelah pemakaman Bung Karno, Edi bersama tim pekerja monumen kembali ke Jakarta untuk melakukan pengerjaan akhir selama 1 bulan, kayak finishing gitu ya. Setelah jadi, Edi langsung meninggalkan patung ini dengan keadaan belum diberi nama, belum diresmikan, dan masih memiliki hutang. Intinya Bung Karno belum sempat meresmikan patung ini, bahkan tidak pernah melihat hasil akhirnya. Banyak spekulasi yang berkembang kemana sebenarnya arah acungan jari dari patung ini, friend. Nah, ini adalah beberapa konspirasi atau spekulasi yang berkembang tentang kemana arah acungan jari dari patung ini. Arah acungan jari patung Pancoran menunjuk ke tempat rahasia tempat Bung Karno menyimpan semua harta kekayaannya.
Jadi ada mitos atau ada desas-desus gitu yang berkembang bahwa arah dari acungan jari patung ini tuh ke arah rumah Bung Karno yang menyimpan harta-hartanya Bung Karno gitu. Dan banyak juga yang percaya bahwa kayaknya Bung Karno menyimpan sebuah rumah dan berisi harta karun gitu ya, dan hintnya atau kodenya adalah arah dari patung pancoran menunjuk. Terus ada juga yang meyakini bahwa arah dari patung ini tuh menghadap ke pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan jantung peradaban bangsa Indonesia ketika dijajah Belanda. Terus ada juga yang menebak arah acungannya itu mengarah ke utara atau lebih tepatnya ke Rusia. Dan yang terakhir, kayaknya ini yang paling konkret, friend. Jadi tangan patung Dirgantara itu mengarah ke utara atau lebih tepatnya ke Bandara Internasional Kemayoran. Nah, Bandara Internasional Kemayoran merupakan bandara yang melayani seluruh rute penerbangan domestik dan internasional pada masa itu, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pas banget sih kalau menurut gue ya, karena Bung Karno sendiri tadi membangun patung Dirgantara ini kan untuk menghormati para pahlawan Dirgantara Indonesia atau pesawat dan perihal penerbangan gitu lah ya, untuk menunjuk ke Bandara Kemayoran kayaknya lebih masuk akal gitu. Tapi menurut kalian gimana? Mana yang benar? Atau kalian punya spekulasi sendiri gitu tentang kemana arah patung Dirgantara ini menunjuk gitu? Kalian bisa tulis di bawah. Kenapa nama patung ini Dirgantara? Jadi di pembuatan patung ini sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno, yaitu mengenai dunia penerbangan Indonesia atau Dirgantara yang tadi kita udah bahas ya. Nah, patung ini menggambarkan manusia angkasa, friend, yang artinya menunjukkan semangat keberanian bangsa Indonesia yang didasarkan pada kejujuran, keberanian, dan semangat mengabdi. Menurut Edi Sunarso, patung ini merupakan gambaran untuk memimpin penerbangan Indonesia agar lebih maju karena dulunya berada di belakang markas Angkatan Udara. Patung Dirgantara atau patung pancoran ini untuk pertama kalinya dari awal berdiri dibersihkan sekitar 7 tahun yang lalu, friend. Pembersihan patung pancoran pertama kali dilakukan oleh Balai Konservasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014. Pengerjaan ini menghabiskan dana kurang lebih ratusan juta, friend. Nah, pembersihan ini meliputi ditambahnya lapisan bagian luar untuk melindungi patung ini dari kerusakan. Perawatan ini juga mungkin bisa bertahan sekitar 5-10 tahun sampai dilakukan perawatan selanjutnya. Itu dia cerita sejarah tentang patung Dirgantara atau patung pancoran dengan sedikit dugaan-dugaan yang berkembang tentang arah kemana patung ini menunjuk. Sekali lagi, kalau menurut kalian patung ini tuh sebenarnya menunjuk kemana sih, friend? Komen di bawah. Anyway, mau bagaimanapun, patung Dirgantara ini adalah cagar budaya yang harus kita hormati. Dan kita juga jadi tahu ya, ternyata di balik proses pembuatan patung ini tuh banyak suka dukanya. Terutama Bung Karno, Pak Edi Sunarso, dan timnya ketika susah payah untuk membuat patung ini. Bung Karno yang harus menjual mobil pribadinya, Pak Edi yang harus utang sana-sini, dan melebur barang-barangnya yang terbuat dari perunggu untuk menyempurnakan patung ini. Terima kasih Bung Karno, terima kasih Pak Edi Sunarso. Patung Dirgantara punya Indonesia. Jiwa patriotisme itu. Hello friend, welcome to my Misteri ujung jari. Oke. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai kemana sebenarnya arah acungan jari patung ini. Banyak spekulasi yang berkembang sebenarnya kemana arah acungan jari dari patung. Banyak spekulasi yang berkembang tentang kemana sebenarnya arah dari telunjuk. Anyway, thanks for watching and see you in gray area. Anyway, thanks for watching and see you in gray area.